Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Putra Pratama bersama teman saya. Saya Saryan Firmansyah. Kita dari kelompok 13. Jadi di sini kita bakal membahas bagaimana cara kerja keyboard. Nah, pertama-tama kita bakal ngapain? Kita bakal lihat apa itu bagian-bagian keyboard, ada apa aja nanti di bagian di dalamnya. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita bakal masuk ke jenis-jenis keyboard. Kemudian ada jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada jenis keyboard QWERTY. Jadi keyboard QWERTY ini keyboard dengan tata letak yang paling banyak digunakan saat ini, baik di perangkat komputer maupun di angka smartphone. Nah, penciptanya sendiri itu bernama Soles. Kemudian ada tata letak keyboard dengan nama Dvorak. Jadi Dvorak sendiri mengklaim bahwa keyboard ini lebih efisien dari keyboard QWERTY sebesar 10-15%. Jadi keyboard ini sendiri dibentuk pada tahun 1932. Berikutnya ada keyboard dengan tata letak Maltron. Jadi keyboard ini dibuat agak cekung ke dalam. Nah, produsennya sendiri mengklaim bahwa dengan bentuk seperti ini dapat meningkatkan kenyamanan dalam mengetik dan untuk mengurangi yang namanya repetitive stress injuries. Kemudian ada keyboard dengan tata letak Clockenboard. Jadi keyboard ini bentuknya terpisah kiri dan kanan. Lalu dibuat agak miring ke bawah. Kemudian yang kelima ada keyboard alfabetik. Nah, sesuai namanya sendiri, keyboard ini tersusun berdasarkan abjad alfabet. Jadi mulai A sampai Z itu berurutan. Tapi keyboard ini kurang efisien dan tidak sangat jauh efisien dibanding dengan keyboard tata letak QWERTY. Kemudian yang keenam ada keyboard chord. Keyboard chord ini berisikan 4-5 tombol. Nah, keyboard chord ini kurang efisien karena untuk membentuk huruf lain, kita harus menekan kombinasi tombol secara bersamaan, dan ini sangat kurang efisien karena membuat tangan kelelahan dan harus menghafal kombinasi keyboard untuk memunculkan karakter tertentu. Kemudian yang 7 ada keyboard numerik. Keyboard numerik ini banyak digunakan oleh pekerjaan yang berhubungan dengan angka seperti akuntan, aplikasi keuangan atau spreadsheet. Jadi keyboard ini sendiri hanya terdiri dari angka dan arrow key. Nah, selanjutnya di jenis-jenis kita ada jenis-jenis keyboard berdasarkan konektor, yaitu keyboard serial. Keyboard serial adalah keyboard yang memiliki sistem DIN 5-mel yang dimana fungsinya agar bisa cocok saat dihubungkan dengan komputer. Yang umumnya penggunaan keyboard serial ini untuk komputer atau perangkat komputasi jadul. Yang kedua ada keyboard PS2. Keyboard jenis ini merupakan pengembangan dari tipe serial. Penggunaan jenis keyboard ini hampir mirip dengan keyboard serial karena memang pengembangan dari versi sebelumnya. Dan tentu saja pemakaian keyboard ini juga khusus untuk komputer atau perangkat-perangkat lama juga. Lalu selanjutnya ada keyboard USB. Keyboard USB ini menjadi keyboard paling sering digunakan untuk saat ini. Jenis ini memanfaatkan konektor USB sebagai proses detektor dan transfer data. Lalu selanjutnya ada keyboard wireless. Keyboard wireless merupakan jenis terbaru sekarang. Tipe ini memungkinkan penggunaan keyboard dan mengkoneksikannya ke perangkat lain seperti laptop atau komputer tanpa harus menggunakan kabel. Hal ini terjadi karena jenis keyboard yang ini menggunakan teknologi nirkabel. Teknologinya itu menggunakan dongle, Bluetooth, dan Wi-Fi sebagai koneksinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian keyboard dan cara kerja keyboard. Ya, di sini udah ada keyboardnya. Keyboardnya ini kita menggunakan keyboard Logitech dengan konektivitas USB. Dan di sini kita menggunakan keyboard QWERTY, keyboard biasa juga yang ada biasa di warnet atau di tempat komputer mana ada. Nah, sekarang kita buka dalamnya kayak gimana. Nah, di sini untuk bagian-bagian keyboardnya, yang pertama itu ada touch keyboard, lalu ada karet keyboard, karet yang di dalamnya, dan juga ada boardnya. Nah, di sini boardnya itu memakai board plastik ya, dengan plastik, dan boardnya itu ada beberapa lapis, bukan hanya satu lapis. Nah, biasanya juga board lain tuh misalnya ada board dari warna coklat atau board papan seperti itu ada juga. Tapi di sini untuk keyboard yang ini kita menggunakan board plastik. Nah, selanjutnya ada bagiannya itu ada chip controller di sini. Nah, sekarang untuk cara kerja keyboardnya itu bagaimana? Nah, kita kasih tahu nih cara kerja keyboard tuh gimana. Nah, yang pertama nih kita akan menekan touch yang ada di keyboard, dan touchnya ini akan mendorong karet yang ada di dalam keyboardnya. Karetnya akan bersentuhan dengan cross point yang ada di board
Dan dari cross point ini akan men-trigger listrik dan mengantarkan arus listrik ini ke chip controller. Dan di chip controller ini, arus listrik yang telah di-trigger dan ditangkap oleh chip controller akan diubah chip controller menjadi scan code. Nah, dari scan code-nya itu akan diteruskan lagi ke dalam komputer melalui kabel USB. Oke, selanjutnya kita ngebahas fundamental dari rangkaian keyboard itu sendiri. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan gimana sih konsep kerja keyboard, dasarnya itu gimana ya, konsep dari rangkaian ya. Jadi kita pertama di sini lihat gambar 1. Jadi ini ada jalur untuk arus ya, berbentuk grid. Jadi yang biru ini yang kolom, lalu yang merah untuk membentuk baris gitu. Nanti setiap tutupnya ini atau keyboardnya itu ditempatkan di setiap titik temunya atau cross point-nya. Jadi kalau ada titik temu ini antara biru dan merah itulah posisi touch-nya gitu atau cross point. Nah, cross point sendiri itu sebenarnya kayak switch ya. Jadi ketika ditekan dia akan menghubungkan ke ini jalur ini ya. Kita bilang jalur aja ya, jalur biru dan merah gitu. Karena kan sebenarnya ini mereka tidak hanya apa ya, bertumpukan aja gitu, tapi tidak terhubung ya. Nah, kemudian gimana sih kalau ada kejadian klik gitu atau klik event. Nah, misal kita klik yang ini nih ya, pada baris 3 kolom B. Nah, arus listrik dari kolom B dia akan mengalir juga ke ini ya, seluruh baris 3 ya. Nah, jadi seperti ini konsepnya sederhananya. Kemudian begitu juga untuk yang baris kolom C, kolom D, kolom A gitu juga. Jadi pemetaannya seperti ini. Ya, simple. Nah, kemudian ada microcontroller output cycle. Jadi gimana sih sebenarnya keyboard itu dideteksi gitu oleh ini microcontroller ya. Jadi ada namanya output cycle. Jadi ini output listrik ini mengalir ke kolom-kolom yang tata letak keyboard ini secara bergantian ya. Itu nggak barengan, tapi sebenarnya ini dalam kecepatan tinggi. Tapi kalau di slow motion seperti ini ya, bergantian gitu, nggak barengan semua dialiri arus listrik gitu ya. Dialiri tegangan tidak, jadi bergantian gitu. Nah, nanti itu fungsinya dia seperti scan ya, untuk membaca key mana yang sedang ditekan gitu. Ya, misal kita mencet yang ini, ya itu nanti di-scan secara bergantian ya. Jadi sequence atau bahasa lainnya ya switch mana yang sedang terhubung gitu ya. Gitu. Nah, cross point. Jadi titik temu ya yang tadi. Jadi misalkan ada kita tekan ini ya. Kan ada output cycle ya. Jadi bergantian. Nah, misal kita tekan yang tombol ini ya, kita switch-nya terhubung. Jadi nanti pada cycle output C di baris 3 nanti dia akan bernilai high. Makanya nanti controller ini bisa menentukan titik mana yang sedang ditekan gitu. Dia membaca arus high ya, arus tinggi sini. Jadi pemetaannya seperti itu. Kemudian ada multiple click. Jadi di multiple click sendiri ya begini. Ada skenario untuk yang dari kita menekan secara bersamaan mulai dari atas ke bawah gitu. Jadi untuk microcontrollernya tidak ada masalah untuk skenario seperti ini. Tetap bisa membedakan key mana yang sedang ditekan gitu. Karena kan posisinya berbeda ya. Ini di baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Ya kan ya. Tidak ada masalah. Nah, kemudian untuk skenario seperti ini juga tidak ada masalah. Untuk skenario ditekan di satu baris yang sama gitu. Kalau ini kan tadi di satu kolom yang sama. Nah, ini juga tidak ada masalah untuk seperti ini karena tadi output cycle ya itu bergantian gitu, nggak berbarengan. Jadi microcontroller tetap bisa membedakan atau di waktu tertentu dia bisa menentukan gimana sedang ditekan gitu. Nah, karena ini switch-nya tidak terhubung ya listriknya tidak
masuk ke input ya, ke input yang ini baris 3. Nah, kemudian ada masalah di metric keyboard itu. Nah, ini ada masalah yang namanya ghosting dan masking problem. Jadi masalahnya itu adalah ketika ya bahasa sederhananya atau bahasa awamnya atau bahasa sehari-harinya tuh kayak nggak respon atau terklik sendiri gitu tombol sebelahnya. Jadi permasalahannya seperti ini. Nah, misal kita klik yang ini ya, kita klik yang ini, berarti kan switch terhubung, listrik dari C itu akan terus ke sini kan ya. Nah, karena ini juga terhubung ke baris 2, maka seluruh baris 2 listriknya akan tegangannya akan terdistribusi ke semua jalur ini ya, satu jalur karena kan satu jalur. Nah, kemudian yang B juga diklik atau terhubung switchnya, nah, maka sama dia akan terus ke bawah sini. Nah, ini akan ke sini gitu. Nah, di sini mah tidak ada masalah ya, karena kan berbeda. Tapi di sini ada masalah. Kenapa? Kita tidak mengklik ini, tapi tadi karena harusnya terhubung di sini nih ya, bertemu begini. Nah, maka microcontroller akan membaca bahwa ini sedang diklik gitu. Padahal kan kita tidak mengklik ya. Nah, ini yang dinamakan ghosting problem gitu. Jadi ada rinciannya di sini. Jadi ketika kita menekan tombol C2, B2 dan B3 secara simultan, maka akan jadi ghosting ya, masalah ghosting. Nah, kemudian ketika kita mencet tombol 3 ya, ini tidak ada perubahan juga di microcontrollernya juga ya, masih sama aja kayak yang awal kondisinya. Nah, kalau misalkan C2-nya kita rilis ya, ini kan tadi dipencet, kita lepas gitu. Kita tidak tekan ya, sama aja. Tidak ada perubahan. Nah, ini masalah ini dinamakan masking problem gitu, karena controller tidak bisa mendeteksi button mana sedang dilepas gitu. Nah, ada cara mengatasi masalah ini, yaitu dengan cara menggunakan perangkat diode. Yang ini ya, yang ungu-ungu ini diode namanya. Jadi ketika kita ada kondisi yang sama seperti yang sebelumnya, ada case yang tadi, ketika ini diklik ya, kan harus lari ke sini, Chris. Ini juga ya, lari ke sini ke bawah terus. Nah, untuk yang ini dia tidak akan terjadi tidak akan terhubung gitu listrik, karena dia berhenti di sini, ditahan ya. Kalau tadi kan nggak ada ininya, dia langsung terus gitu masuk ke sini. Jadi ketahan oleh diode ini ya. Jadi ini untuk mengatasi ghosting dan masking problem gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk konsep dari cara kerja keyboard. Nah, tadi kan kita udah ngelihat nih dari kelompok kita udah ngejelasin cara kerja keyboard, jenis-jenis keyboard, dan konsep kerja keyboard tuh bagaimana. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.